Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Safrina Arimbi. Di video kali ini aku akan sharing sama teman-teman tentang pengasuhan di masa pandemi ini ya teman-teman. Jangan di skip dan ikuti terus ya. Ya teman-teman, saya akan sedikit sharing ya tentang pola pengasuhan saya kedua anak saya yang masih balita. Jadi anak saya dua, yang pertama itu masih umur 4,5 tahun dan yang kedua itu umur 2,5 tahun mau 3 tahun. Harusnya nih yang umur 4 tahun itu masuk TKA dan yang usia 2,5 sampai 3 tahun itu dia masuk kayak preschool ya, atau masuk PAUD lah kayak gitu. Memang saya tuh sebenarnya niat menyekolahkan anak di sekolah formal itu awalnya biar mereka bersosialisasi yang pertama, yang kedua biar yang jelas biar mereka lebih terstimulasi ya perkembangannya gitu. Lah pas kemarin masuk masa pandemi ini, aku anakku yang pertama kan sempet sekolah tuh waktu itu, terus school from home ya, dan dengan banyaknya tugas, suruh ngerjain ini, suruh ngerjain itu, apalagi dengan mood anak yang dia itu masih mut-mutan gitu, suruh ngerjain sendiri, dan dia udah mulai kayak nggak mau difoto, udah mulai nggak mau di video kayak gitu. Jadi saya agak kesulitan, dan pada saat itu saya memutuskan nih untuk tahun ajaran depan, maksudnya untuk tahun ajaran 2020-2021 saya memang nggak mau nyekolahin anak di sekolah formal, mengingat masih masa pandemi ya. Kalaupun sekolah udah dibuka, saya tetap nggak menyekolahkan anak di sekolah formal, mengingat anak-anak kan pasti nggak mungkin lah dia memenuhi protokol kesehatan banget, suka pegang-pegang apa-apa, terus dia mana betah pakai masker seharian selama dia sekolah gitu. Terus belum lagi nanti acara makan bersama di sekolah, belum lagi nanti mereka pegang-pegang apa, jaga jarak, apa iya anak-anak mau. Saya nggak yakin anak saya mau seperti itu gitu. Makanya saya memutuskan untuk belajar bersama anak-anak di rumah sih, karena mereka masih balita, masih butuh sekali banyak stimulasi ya sebenarnya. Jadi kayak sekolah untuk anak usia dini dari umur kurang lebih 2,5 tahun sampai 6 tahun, mereka kan butuhnya adanya stimulasi gitu. Jadi pun misalnya mereka kayak belajar membaca atau berhitung, sebenarnya juga itu hanya pengenalan gitu, pengenalan huruf atau pengenalan angka ya, seperti itu. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang harus saya lakukan atau harus saya persiapkan untuk sekolah di rumah bersama ibu? Oke, stay tune terus. Oke, jadi yang pertama kita harus punya pedoman atau indikator perkembangan anak. Nah, kayak gini ya. Nah, saya punya indikator perkembangan anak. Ini untuk anak yang besar 4-5 tahun, dan ini untuk anak saya yang kecil usia 2-3 tahun. Jadi isinya itu apa? Ini adalah checklist indikator anak yang harus kita punya. Fungsinya untuk cek apakah anak kita sudah tumbuh dan berkembang sesuai umur atau tidak. Berisi 5 indikator pencapaian, yaitu moral dan nilai agama, sosial emosi, bahasa, kognitif, dan seni. Teman-teman bisa download sendiri dan linknya aku taruh di description box ya. Lalu yang kedua itu sesuaikan dengan tema. Kita bisa menyamakan tema dengan ini, kata nggak? Nah, ini tema sesuai dengan kurikulum PAUD 2013. Saya juga udah punya, saya print. Nanti bahan checklist indikator sama kurikulum PAUD 2013 saya cantumkan link downloadnya di description boxnya. Jadi teman-teman bisa download sendiri, nanti print sendiri, nanti biar bisa bahan acuan teman-teman di rumah. Nah, ini yang dari kurikulum PAUD 2013 itu ada beberapa tema seperti diriku, terus keluargaku, lingkunganku, itu sama persis seperti yang ada di sekolah-sekolah formal gitu. Nah, kalau saya itu nggak hanya tema yang sesuai dengan kurikulum PAUD nih, saya juga punya tema-tema tambahan. Kalau misal anak bosen dengan tema ini, misal hari Rabu kita ada pelajaran tentang tema tubuhku kayak gitu.
Padahal kemarin udah belajar itu, sekarang kok lagi gitu. Anak-anak bosan, biasanya saya kasih tema-tema tambahan per minggu bisa, atau per bulan juga bisa. Misalnya anak-anak suka tema dinosaurus, nah nanti kita bisa sajikan tema-tema dinosaurus yang lucu-lucu. Ini contoh kegiatan harian yang saya susun untuk anak dengan tema diriku dan tema pilihan dinosaurus ya. Saya juga bikin jadwal harian ya agar teratur, disiplin, dan konsisten. Setelah kita udah punya checklist indikator dan kita sudah punya pedoman untuk tema, kita eksekusi dong. Nah, kita bisa cari bahan-bahan di Pinterest, kita bisa cari bahan-bahan di Instagram kayak gitu. Terus nanti kita print dan berikan supervisi untuk anak. Contoh lembar kerjanya, itu udah punya ini teman-teman. Saya kasih ke business file kayak gini. Jadi saya udah download beberapa materi. Ini kebetulan yang saya bawa tema dinosaurus. Nah, di sini lembar kerjanya sama persis seperti kalau sekolah di sekolah formal ya. Ada mewarnai, terus ada. Nah, ini kita bikin puzzle. Ini kognitif juga. Ini adalah contoh kegiatan mengerjakan worksheet-nya. Ada menempel puzzle yang termasuk dalam penilaian kognitif, berhitung dan mengklasifikasikan jenis dinosaurus, mewarnai dinosaurus, menyusun dan menempel pola, belajar bercerita dengan figur dinosaurus. Terus yang terakhir nih, jangan lupa bacakan buku agar bonding kita sama anak-anak itu semakin dekat. Jadi kalau kayak sekolah from home aja itu benar-benar menguras emosi ya. Gimana sih biar nggak menguras emosi, kita harus banyakin bonding sama anak. Jadi tetap semangat, walaupun pandemi tetap semangat dan stay healthy ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, sekian dari saya.